Good morning, ohayou gozaimasu, ladies and gentlemen. Kali ini akan kami sajikan bagaimana cara pembuatan kisi-kisi soal mapel bahasa Inggris pada fase E semester Gasal tahun ini. Item yang pertama yang harus dinyatakan adalah menyatakan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran pada fase E, SMK PK ataupun SMA PK. PK itu singkatan dari pusat keunggulan, setara dengan kelas 10 dan kelas 11 SMA atau SMK pada kurikulum 2013 yang lalu. Capaian pembelajarannya pada akhir fase E, peserta didik menggunakan teks lisan, tulisan, dan visual dalam bahasa Inggris untuk berkomunikasi sesuai dengan situasi, tujuan, dan pemirsa ataupun masih pada capaian pembelajaran. Selanjutnya adalah berbagai jenis teks seperti narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, recon, dan report, dan teks asli menjadi rujukan utama dalam mempelajari bahasa Inggris di fase ini, yaitu fase E. Selanjutnya masih pada rumusan capaian pembelajarannya dinyatakan seperti ini. Peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk menyampaikan keinginan, perasaan, dan berdiskusi mengenai topik yang dekat dengan keseharian mereka ataupun isu yang hangat sesuai usia peserta didik di fase ini, yaitu fase E. Yang merupakan rumusan dari capaian pembelajarannya adalah lanjutannya, mereka membaca teks tulisan untuk mempelajari sesuatu ataupun mendapatkan informasi. Keterampilan inferensi tersirat ketika memahami informasi dalam bahasa Inggris mulai berkembang. Masih rumusan dari capaian pembelajarannya adalah peserta didik memproduksi teks tulisan dan visual yang lebih beragam dengan kesadaran terhadap tujuan dan target pembaca. Nah, itulah rumusan dari capaian pembelajaran yang ada pada fase E. Fase E adalah setara dengan kelas 10 SMA ataupun SMK PK pada kurikulum 2013. Fase E ini digunakan pada SMK PK di Indonesia 2021 ini. Item berikutnya yang ditampilkan pada kisi-kisi soal adalah hal berikut. Yang pertama, materi soal. Kedua, indikator soal. Ketiga, soal itu sendiri yang meliputi item soal itu sendiri. Berikutnya, masalah materi ujinya adalah yang pertama, naratif teks. Sehubungan dengan naratif teks yang diujikan bisa 1, 2, 3. 1. Fungsi sosialnya. Kedua, struktur teksnya. Ketiga, unsur kebahasaannya, yaitu yang kita ambil yang reported speech. Selanjutnya, materi uji yang kedua yang diambil yaitu descriptive text. Adapun yang diteskan adalah pertama, fungsi sosialnya apa, struktur teksnya apa, unsur kebahasaan. Nah, pada unsur kebahasaan diambil saja noun phrase. Pada kolom materi uji selanjutnya yang diteskan adalah procedure text. Lebih pada struktur teks tersebut. Nah, berikutnya pada kolom indikator materi uji naratif teks tersebut di atas tadi dapat dirumuskan seperti ini indikatornya. Ada 10. Pertama, menyebutkan jenis teks, fungsi, dan di naratif teks. Menyebutkan ide utama dari paragraf teks. Menyebutkan persamaan kata sinonim dari kata tertentu. Menyebutkan rujukan kata dari kata tertentu. Menyebutkan informasi rinci yang ada di dalam teks. Menyebutkan persamaan antar karakter yang ada di dalam teks. Menyebutkan pesan ataupun pesan moral ataupun pelajaran dari kisah yang ada di dalam teks naratif tersebut. Menyebutkan prediksi yang akan terjadi di saat tertentu berdasarkan yang ada di dalam isi teks. 9. Mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Ini unsur kebahasaan.
menyusun kalimat menjadi cerita yang runtut. Ini pada menulisnya. Pada kolom indikator selanjutnya adalah materi uji untuk descriptive text. Tersebut di atas tadi dapat dirumuskan seperti ini. Ada 6 kemungkinan. Pertama, menyebutkan fungsi sosial dari teks deskriptif. Yang kedua, menyebutkan informasi rinci yang ada di dalam teks. Yang ketiga, menyebutkan persamaan kata ataupun sinonim dari kata tertentu. 4, menyebutkan ide utama dari alinea tersebut. Yang kelima, menyusun kalimat menjadi paragraf yang bagus. 6, menyusun urutan adjektif dalam noun phrase. Jadi ada frasa kata benda disusun urutan adjektifnya. Begitu. Berikutnya indikator untuk materi uji prosedur teks atau teks prosedur. Tersebut di atas tadi dirumuskannya seperti ini. Ada 4 kemungkinan. Pertama, menyebutkan tempat ditemukan instruksi dalam teks tersebut, di mana tempatnya atau sering didapatkan di mana instruksi tersebut. 2, menyebutkan informasi rinci yang ada di dalam teks prosedur itu. Ketiga, menyimpulkan isi teksnya. Yang keempat, menyusun kalimat menjadi sebuah paragraf ataupun bisa berupa tips yang runtut, tips sesuai dengan teks prosedur itu. Selanjutnya untuk detail soalnya itu bisa ada kolom detail soalnya, itu bisa berisi 1, bentuk jumlahnya ada berapa, bentuknya, jumlahnya, nomor soalnya, itu dapat divariasi dan dikembangkan sendiri. Nah, demikianlah cara mudah cepat membuat kisi-kisi soal mapel bahasa Inggris kelas fase E pada SMA, SMK, PK pusat keunggulan, ataupun kalau yang lama di kurikulum 2013 itu setara dengan kelas 10 dan kelas 11 SMA, SMK kurikulum 2013. Yang paling akhirnya adalah thanks for watching, like, subscribe, please, thank you very much, domo arigato gozaimasu.